Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hafiz, mahasiswa Fakultas Teknik Informatika Universitas Khairul Teratin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu topik riset. Langsung saja ke pembahasannya. Ya, di sini saya mengambil topik riset tentang pengolahan citra. Oke, langsung masuk di teorinya. Pengolahan citra adalah salah satu cabang dari ilmu informatika. Pengolahan citra berkutat pada usaha untuk melakukan transformasi suatu citra atau gambar menjadi citra lain dengan menggunakan teknik tertentu. Pengolahan citra merupakan proses pemrosesan citra, khususnya menggunakan komputer, menjadi citra yang kualitasnya lebih baik dan sesuai dengan keinginan pemakai. Pengolahan citra bertujuan memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia atau mesin. Teknik-teknik pengolahan citra mentransformasikan citra ke citra yang lain. Jadi di sini masukannya nanti berupa citra dan keluarannya juga berupa citra. Namun citra keluaran atau hasil mempunyai kualitas yang lebih baik daripada citra masukan. Interpretasi citra adalah proses pengkajian citra melalui proses identifikasi dan penilaian mengenai objek yang tampak pada citra. Dengan kata lain, interpretasi citra merupakan suatu proses pengenalan objek yang berupa gambar untuk digunakan dalam disiplin ilmu tertentu seperti geologi, geografi, ekologi, geodesi, dan disiplin ilmu lainnya. Pengenalan objek adalah bagian penting dalam upaya untuk menginterpretasikan citra. Ada 8 unsur yang menjadi karakteristik penting dari objek pada citra yang digunakan sebagai interpretasi citra. Kedelapan unsur tersebut ialah warna atau color, rona atau tone, bentuk atau shape, ukuran size, bayangan shadow dan tekstur, serta pola dan site dan asosiasi. Di antara 8 unsur tersebut, warna atau rona merupakan hal yang paling dominan. Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Warna adalah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Semua elemen tersebut digunakan oleh pakar interpretasi citra yang dapat memperkirakan dengan tepat dan akurat. Berdasarkan bentuk sinyal penyusunannya, citra dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu citra analog dan citra digital. Citra analog adalah citra yang dibentuk dari sinyal analog yang bersifat kontinu, sedangkan citra digital adalah citra yang dibentuk dari sinyal digital yang bersifat diskrit. Citra analog dihasilkan dari alat akuisisi citra analog, contohnya mata manusia dan kamera analog. Gambaran yang tertangkap oleh mata manusia dan foto atau film yang tertangkap oleh kamera analog merupakan contoh dari citra analog. Citra tersebut memiliki kualitas dengan tingkat kerincian atau resolusi yang sangat baik, tetapi memiliki kelemahan. Di antaranya adalah tidak dapat disimpan, diolah, dan diduplikasi di dalam komputer. Citra digital merupakan representasi dari fungsi intensitas cahaya dalam bentuk diskrit pada bidang 2 dimensi. Citra tersusun oleh sekumpulan piksel atau fitur elemen yang memiliki koordinat x, y, dan amplitudo f, x, y. Koordinat x, y menunjukkan letak atau posisi piksel dalam suatu citra, sedangkan amplitudo f, x, y menunjukkan nilai intensitas warna citra. Pada topik riset kali ini saya mengambil penelitian dengan judul Implementasi GIS dengan teknik pengolahan citra untuk mendeteksi sebaran ikan di perairan Maluku Utara. Pertama masuk di latar belakang dari penelitian ini. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan luas perairannya
3.257.483 km persegi, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Dengan luas perairan tersebut, sudah pasti Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang sangat besar. Namun, potensi ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara benar, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Menurut Kartika tahun 2009, Maluku Utara sebagai bagian dari Indonesia merupakan provinsi yang memiliki potensi sumber daya laut yang cukup menjanjikan. Karena besarnya potensi ikan di Maluku Utara merupakan rezeki bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Tingkat kesuburan suatu perairan dapat ditunjukkan melalui adanya kandungan klorofil A yang terdapat di suatu perairan, yang merupakan sumber makanan bagi ikan-ikan. Selain itu, spesies ikan yang hidup di laut yang sebagian besar mempunyai suhu optimum untuk kehidupannya, sehingga melalui suhu optimum suatu perairan maka dapat menentukan daerah atau zona penangkapan ikan. Keduanya diukur dengan memanfaatkan data citra satelit akomodis level 3 untuk membantu dalam melakukan prediksi zona tangkapan ikan di perairan Maluku Utara. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya tertarik untuk membuat suatu penelitian tentang prediksi zona tangkapan ikan dengan cara implementasi GIS dengan teknik pengolahan citra untuk mendeteksi zona potensi tangkap ikan di perairan Maluku Utara menggunakan data citra klorofil A dan citra suhu. Oke, lanjut di tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yang saya lakukan ini ada topik riset dan pengolahan citra. Pertama, untuk mengetahui langkah-langkah dalam melakukan prediksi zona tangkapan ikan di perairan Maluku Utara dengan menggunakan data citra satelit akomodis level 3. Kedua, untuk memprediksi sebaran ikan di perairan Maluku Utara menggunakan citra klorofil A dan suhu. Sebelum masuk di penjelasan metode pada penelitian ini, saya akan membahas tentang beberapa teori yang berkaitan dengan judul penelitian saya ambil. Pertama, teori tentang GIS. GIS atau SIG, Sistem Informasi Geografis, merupakan suatu sistem informasi spasial berbasis komputer yang mempunyai fungsi pokok untuk menyimpan, memanipulasi, dan menyajikan semua bentuk informasi spasial. GIS juga merupakan alat bantu manajemen informasi yang terjadi di muka bumi dan bereferensi ke ruangan spasial. Sistem informasi geografi bukan sekedar sistem komputer untuk pembuatan peta, melainkan juga merupakan alat analisis. Keuntungan alat analisis adalah memberikan kemungkinan untuk mengidentifikasi hubungan spesial di antara fitur data geografis dalam bentuk peta. Menurut Prahasta tahun 2004, pengembangan informasi oleh masing-masing pihak pun tidak seragam. Sebagai contoh, pelaku bisnis akan mendata atau menentukan lokasi bisnis penangkapan yang prospektif berdasarkan lokasi geografis. Pihak pemerintah mendata lokasi-lokasi penangkapan beserta potensi pendapatannya, bahkan hingga mencari lokasi memiliki sumber daya melimpah dan sebagainya. Pemilihan tempat penangkapan yang strategis sangat penting karena dengan pemilihannya tepat akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mendapat hasil yang lebih dari yang diharapkan, maka dibutuhkan GIS dalam bidang perikanan. Kemudian teori tentang penghitungan jauh. Karena topik penelitian saya tentang riset atau mendeteksi sebaran ikan di perairan Maluku Utara, oleh karena itu penginderaan jauh juga digunakan pada penelitian ini. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh oleh perangkat yang tidak bersentuhan dengan objek, daerah, atau fenomena yang diselidiki. Satelit adalah salah satu wahana yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang suatu objek di permukaan bumi, seperti untuk mendeteksi kondisi oceanografi. Dalam sistem penginderaan jauh terdapat dua proses atau elemen yang saling berkaitan, menurut Nielsen dan Kiefer tahun 1994, yaitu pengumpulan data dan analisis data. Salah satu satelit yang mengamati kondisi oceanografi adalah Moderate Imaging
radiometer atau MODIS. MODIS dapat mengamati tempat yang sama di permukaan bumi setiap hari untuk kawasan di atas lintang 30 dan setiap 2 hari untuk kawasan di bawah lintang 30 termasuk Indonesia. Kemudian teori tentang oceanografi. Oceanografi adalah ilmu yang mempelajari lautan, air, serta gerakan pasang arus, kedalaman, temperatur, kadar garam, dan nilai ekonomisnya. Selain itu, mempelajari juga tentang geologi dasar laut, batas-batas laut, tumbuhan dan bintang laut, serta hubungan antara laut dengan atmosfer. Oceanografi memiliki parameter diantaranya SPL, suhu permukaan laut, klorofil, arus, cahaya, dan salinitas air. Satelit Aqua. Satelit Aqua atau EOS PMI adalah satelit penelitian ilmiah yang dimiliki NASA yang sedang melayang di orbit di sekitar bumi. Satelit ini mempelajari tentang presipitasi, evaporasi, dan siklus air. Aqua adalah komponen utama kedua Earth Observing System setelah Terra yang diluncurkan pada tahun 1999. Aqua membawa 6 instrumen untuk mempelajari perairan pada permukaan bumi dan atmosfer. Oke, lanjut di tahapan penelitian. Di sini tahapan penelitian pertama adalah akses data citra MODIS. Kedua, mengambil citra sebaran suhu permukaan laut dan sebaran klorofil A. Setelah mendapat data citra sebaran suhu permukaan laut dan citra klorofil A, kemudian dilakukan pemotongan citra di mana lokasi yang ingin kita pakai tentukan di situ dan dipotong citranya. Kemudian interpolasi atau kriging untuk menjabarkan data. Kemudian overlay untuk menggabungkan, dan nanti hasil akhirnya adalah peta zona potensi tangkapan ikan. Lanjut ke metode pengumpulan data. Pada metode pengumpulan data ini, data citra yang digunakan dalam penelitian ini adalah data citra dari satelit Aqua MODIS berupa citra klorofil A dan suhu permukaan laut level 3 standar Maps Image atau SMI bulanan. Citra yang digunakan memiliki rentang waktu dari bulan Januari sampai dengan Desember, dan citra yang digunakan memiliki resolusi spasial 4 km. Data citra dari satelit Aqua MODIS adalah data yang dapat diunduh melalui website resmi MODIS yang tersedia dalam resolusi 4 km dan 9 km serta dalam bentuk biner dan SMI. Website resmi MODIS ada di www.oceancolor.gov. Detail spesifikasi software yang digunakan menggunakan sistem operasi Windows 10 64-bit, aplikasi CDES 7.5.3, IRMapper 7.1, Server 16, dan ArsMap 10.4. Sampel data. Di sini saya sertakan sampel data. Data yang saya ambil adalah data citra klorofil A dan citra suhu permukaan laut pada bulan Oktober. Ini adalah data sebaran suhu permukaan laut pada bulan Oktober, dan ini sebaran citra klorofil A pada bulan Oktober. Kemudian langkah selanjutnya dilakukan pemotongan citra. Pemotongan citra dilakukan dengan menyesuaikan daerah yang diinginkan, yaitu perairan Maluku Utara. Agar dapat menampilkan citra yang lebih informatif, maka dilakukan perbaikan tampilan citra dan menyisipkan landmark, skala warna, dan garis pantai. Inilah pemotongan citra perairan Maluku Utara yang telah dilakukan. Ini sebaran suhu permukaan laut pada bulan Oktober di perairan Maluku Utara, dan ini sebaran klorofil A pada bulan Oktober di perairan Maluku Utara. Langkah selanjutnya interpolasi. Interpolasi adalah proses untuk menduga nilai yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai-nilai yang diketahui di sekitarnya. Untuk proses interpolasi dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Server 16. Server adalah salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk pembuatan peta kontur dan pemodelan 3 dimensi yang menggunakan model kriging. Kriging merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data geostatistik. Dalam penelitian ini, kriging digunakan untuk menginterpolasi nilai kandungan sebaran klorofil A dan kandungan sebaran suhu permukaan laut berdasarkan dari sampel. Ya, ini adalah
foto hasil interpolasi sebaran suhu pada bulan Oktober, dan ini foto hasil interpolasi pada sebaran citra klorofil A. Dan dimaksud interpolasi di sini adalah menduga nilai kandungan yang belum diketahui dengan menggunakan nilai yang telah diketahui agar bisa diproses selanjutnya. Oke, dan langkah terakhir di sini overlay atau penggabungan. Overlay adalah suatu proses untuk penggabungan citra. Overlay dilakukan untuk menggabungkan kontur citra suhu permukaan laut dan kontur citra sebaran klorofil A dan menentukan titik sebaran ikan. Untuk proses overlay dilakukan dengan menggunakan aplikasi ArcMap 10.4. Ya, ini adalah hasil dari overlay atau penggabungan citra suhu dan citra klorofil A. Dapat dilihat di sini citra suhu yang garis-garis berwarna merah, sedangkan citra klorofil A garis-garisnya berwarna hijau. Dari garis-garis ini nanti kita bisa mendapatkan hasil titik-titik di mana sebaran ikan itu berada. Oke, demikian pembahasan tentang topik riset pengolahan citra yang saya ambil dari penelitian yang ingin saya lakukan, yaitu judulnya implementasi GIS dengan teknik pengolahan citra untuk mendeteksi sebaran ikan di perairan Maluku Utara. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.